Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bertemu dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Nah, Ibu harap pembelajaran kali ini setelah PTS kalian bisa lebih semangat lagi ya belajarnya. Karena kan sebentar lagi kita bagi rapot nih, udah masuk ke bab terakhir. Kalian bisa meningkatkan belajar kalian agar nilainya bisa lebih baik lagi, bisa dapat nilai yang sempurna, bisa bahagia membanggakan orang tua. Ya, semoga kalian bisa pokoknya lebih semangat lagi dalam belajar, oke? Nah, masuk ke materinya langsung ya. Jadi di bab 4 ini tentang pemanasan global, kalian diharapkan dapat dari perubahan iklim yang terjadi dan dampaknya bagi ekosistem, dan juga dapat membuat gagasan bagaimana menanggulangi perubahan iklim yang terjadi. Nah, lanjut aja ke pemanasan global. Nah, pemanasan global apa sih? Nah, pemanasan global ini terdiri dari dua kata, pemanasan dan global. Jadi berhubungan dengan panas dan global. Global itu menyeluruh ya. Jadi pemanasan global atau bahasa Inggrisnya global warming adalah suatu proses meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi sehingga mengakibatkan bumi terasa lebih panas. Nah, ini udah bisa kita rasakan ya, suhu bumi itu semakin hari semakin panas. Nah, itu berarti apa? Pemanasan global itu benar terjadi. Nah, ini bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa sih penyebab pemanasan global ini? Nah, yang pertama itu dari efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini bukan dikarenakan dari gedung-gedung atau rumah yang menggunakan banyak kaca. Bukan karena kaca ya. Bukan karena kaca. Nah, bisa kita perhatikan penjelasannya. Bisa disimak ya. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. 6. Akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Nah, jadi ini tadi penjelasannya semoga kalian paham ya. Nah, yang Ibu jelaskan secara singkat. Jadi efek rumah kaca ini diakibatkan dari gas-gas akibat pencemaran udara. Nah, sebelumnya kan di bab sebelumnya kalian udah paham nih apa itu pencemaran udara ya, gas-gas yang menyebabkan pencemaran udara. Misalnya karbon dioksida, karbon monoksida, metana, CFC. Nah, semua gas-gas ini hasil pencemaran udara itu nggak hilang gitu aja, tapi menumpuk di atmosfer, di luar angkasa, di atmosfer bumi. Nah, di atmosfer bumi ini ya, jadi bumi itu tertutup oleh gas-gas dari efek rumah kaca ini. Kemudian saat panas matahari datang ke bumi,
seharusnya sebagian diserap bumi dan sebagian lagi dilepaskan keluar angkasa. Tapi karena buminya ini tertutup oleh gas-gas efek rumah kaca, akhirnya panasnya kembali lagi masuk ke bumi, sehingga menyebabkan bumi terasa lebih panas gitu ya. Jadi bukan karena kaca, tapi karena gas-gasnya menutupi, gas efek rumah kaca itu menutupi bumi di atmosfer, seperti itu ya. Bisa kalian cari juga di YouTube atau di internet untuk lebih jelasnya. Nah, selain efek rumah kaca itu ada emisi CO2. Emisi CO2 ini atau karbon dioksida ini berasal dari transportasi yang kita gunakan, listrik yang kita gunakan, kemudian bahan bakar yang kita gunakan, misalnya premium, pertalite, atau pertamax, bensin yang kita gunakan untuk berkendara itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, gas-gas ini juga tadi yang dapat menghasilkan pemanasan global, efek rumah kaca. Ada emisi metana. Nah, emisi metana ini dihasilkan dari kotoran hewan, lahan pertanian, atau dari dasar laut yang menguap dan mengumpul, terakumulasi di atmosfer. Semakin lama itu kan semakin menumpuk. Ya, kemudian ada deforestation atau penebangan liar. Nah, penebangan liar ini kenapa berbahaya? Karena pohon itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Pohon itu dapat menyerap karbon dioksida, menyerap CO2. Nah, artinya pemanasan global dapat berkurang. Nah, tapi karena jumlah pohon yang terus-menerus ditebang berkurang, sehingga tidak ada yang menyerap karbon dioksida dan tidak ada yang menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Seperti itu ya. Kemudian ada penggunaan klorofluorkarbon. Nah, klorofluorkarbon atau CFC, disingkat CFC ya, ini adalah zat sisa yang dihasilkan dari penggunaan produk-produk pendingin, misalnya kulkas, AC, atau hairspray. Nah, produk-produk itu kalau kita gunakan itu akan menghasilkan zat sisa yang disebut CFC. Nah, CFC ini berbahaya karena dapat tadi menyebabkan efek rumah kaca, menutup lapisan ozon kita. Nah, yang keenam ada pupuk kimia. Terus kemudian ada dampak pemanasan global apa aja sih? Nah, yang pertama yang paling kita rasakan, temperatur bumi meningkat. Semakin lama bumi itu semakin meningkat. Mungkin ya 10 tahun atau 50 tahun yang lalu bumi itu tidak sepanas ini, atau Serang ini nggak sepanas ini loh. Nah, tapi karena pemanasan global ini suhu bumi itu terus-menerus meningkat. Nah, bisa kita lihat di daerah pedesaan yang sedikit penggunaan kendaraannya, sedikit pabrik-pabrik tuh terasa lebih adem kan ya. Beda lagi kalau misalnya di kota nih, di Serang atau di Jakarta yang banyak kendaraan, banyak polusi, banyak pabrik-pabrik, banyak penggunaan AC di mana-mana, itu lebih panas ya. Nah, itu Pak dari pemanasan global ini. Kemudian yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim itu artinya cuacanya itu sudah tidak menentu. Yang seharusnya sudah masuk musim hujan di Indonesia tapi masih musim panas, atau kebalikannya harus sudah musim panas tapi masih terus-terusan hujan. Nah, ini karena pemanasan global. Kemudian mencairnya glasier. Glasier itu adalah es salju yang membeku di kutub utara dan kutub selatan. Nah, es ini kan ukurannya sangat-sangat besar. Kalau misalnya mencair, apa akibatnya? Permukaan air laut meningkat. Nah, kalau misalnya air laut meningkat gimana? Daratan akan tertutup. Gimana artinya? Dapat membahayakan kehidupan manusia, seperti itu kalau daratan tertutup oleh air laut. Nah, yang keempat, kepunahan spesies. Nah, jadi banyak juga hewan-hewan yang tidak bisa beradaptasi nih dengan cuaca yang tidak menentu, berubah-berubah atau semakin panas. Itu banyak hewan-hewan yang hewan-hewan yang punah. Kemudian ada penipisan lapisan ozon. Usaha-usaha dalam menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan. Artinya menggunakan energi terbarukan itu bisa menggunakan air, udara, atau misalnya panas bumi. Jadi energi-energi yang jumlahnya melimpah di bumi ini, dan harus hemat energi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita pergi ke tempat yang dekat, pakai kendaraan umum, atau misalnya pergi ke warung pakai sepeda atau jalan kaki, daripada harus makan motor atau mobil ya, karena itu dapat
meningkatkan pemanasan global, kemudian ada reboisasi atau penanaman hutan kembali, atau minimal kita bisa menanam pohon atau tanaman-tanaman di teras rumah kita, bisa di pot, itu juga bisa mengurangi pemanasan global. Yang kedua, mengurangi produk yang mengandung CFC. Apa aja produk yang mengandung CFC? Kulkas, AC. Nah itu, jadi kalau misalnya kita pakai AC nih, jangan 24 jam kita pakai, jadi kita harus bijak menggunakannya ya, karena zat sisanya itu CFC itu berbahaya untuk bumi gitu ya, kemudian tidak menebang pohon. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya bisa kalian catat materinya, kalian rangkum dan kalian pahami dan di-upload di Classroom. Untuk tugasnya bisa kalian buka di grup WhatsApp-nya atau di Classroom-nya untuk petunjuk lebih jelasnya. Dan jangan lupa jangan menunda-nunda tugas ya, nah, karena sangat disayangkan gitu kalau nilainya kecil karena keterlambatan kalian mengumpulkan tugas ya. Ibu